حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada detik ini, pagi ini, kita masih diberikan keimanan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan serangkaian ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sahabat yang berbahagia, seperti biasanya pada pagi hari ini adalah Ahad ke-6 dari kegiatan Yayasan Edukasi Mandiri Berbagi, dan syukur alhamdulillah semakin ramai warga yang mendapatkan bagian sayur mayur dan sembako yang diberikan oleh program Yayasan Edukasi Mandiri. Dan syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini juga mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang mudah-mudahan bantuan atau sedekah dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dermawan, bisa menjadikan ladang amal dan juga bisa menjadikan kita nanti amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hikmah di balik sedekah. Yang pertama, bahwasanya dengan bersedekah hidup kita menjadi semakin berkah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya barang siapa yang bersedekah maka mereka akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya orang yang bersedekah itu bisa menolak bala atau menolak penyakit. Bila kamu sakit, bersedekahlah. Ini merupakan salah satu keajaiban dari sedekah, terutama sedekah kepada anak-anak yatim, sedekah kepada fakir miskin, atau sedekah kepada keluarga prasejahtera yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, lebih-lebih pada masa pandemi seperti ini. Dan juga bila kita bersedekah dan juga belum juga sembuh, maka perbanyak lagi sedekah. Allah sedang mendengarkan orang-orang yang mana mereka itu kamu beri sedekah. Keajaiban sedekah ini membuat kamu sembuh dari penyakit, dan juga sedekah itu bisa mencegah dari penyakit. Kemudian dari Abu Hurairah, beliau berkata, ada seorang yang datang kepada Nabi dan kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Kemudian beliau menjawab, "Bersedekahlah sedang kamu masih sehat, masih menyukai harta, masih takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan itu." Jadi ini adalah salah satu perintah bersedekah atau anjuran bersedekah, di mana sedekah ini sangat banyak manfaatnya, terutama manfaat kita yang bersedekah
ketika kita sedang sakit, maka hendaklah kita perbanyak sedekah, dan mudah-mudahan dengan sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit kita dan juga bisa mencegah kita dari penyakit. Kemudian dengan bersedekah dimudahkan mencari rezeki yang halal dan yang thayyib. Jadi dengan bersedekah akan membuat kamu selalu ingat bahwa kita bekerja ini senantiasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya sedekah akan membuat kamu berusaha mengumpulkan rezeki atau mengumpulkan harta itu dengan cara-cara yang halal dan dengan cara-cara yang baik. Rezeki halal yang dimakan seseorang akan membuat orang tersebut mudah mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya hanya beribadah. Ini adalah salah satu anjuran bersedekah, di mana dengan bersedekah kita akan termotivasi mencari harta, dan lebih-lebih adalah mencari harta dengan cara-cara yang halal dan dengan cara-cara yang baik. Yang keempat, harta yang kita sedekahkan akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok di yaumil qiyamah, sedekah kita ini akan menjadi saksi, akan menjadi bukti bahwasanya kita dulu waktu hidup adalah orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah, sehingga ini akan meringankan siksa kubur kita, akan meringankan amalan-amalan buruk yang menyertai kita, sehingga dengan bersedekah kita akan menjadikan terbebas dari dosa-dosa dan terbebas dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, dengan bersedekah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga marilah kita bersedekah, karena bersedekah itu banyak manfaatnya dan banyak hikmah-hikmah yang kita petik. Dan yakinlah bahasanya dengan bersedekah kita akan menjadi sehat. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir dari penyampaian materi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan sebagian rezekinya kepada program Yayasan Edukasi Mandiri Berbagi. Daftar penyumbang Yayasan Edukasi Mandiri Berbagi yang pertama adalah para pejuang skripsi, yaitu mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Yang kedua dari Ibu Tiara, FKIP Universitas Jember. Yang ketiga Mbak Sela dan Mas Winang dari Bandung. Yang keempat Prof. Joko Waluyo dari FKIP Universitas Jember. Yang kelima Ibu Miratin Nafisah dari Bontang. Yang keenam Mas Agus Hartanto dari Jakarta. Yang ketujuh Bu Juwanto dari Perumahan Tegal Gede Indah. 8 Bu Biki Perumahan Tegal Gede Indah. 9 Bu Sekhoni Perumahan Tegal Gede Indah. 10 Bu Siswoyo Perumahan Tegal Gede Indah. 11 Bu Hadi Perumahan Tegal Gede Indah. 12 Mas Ari Kristanto dari Banyuwangi. Yang ke-13 Mas Tri Malikul Rahman dari Jakarta. Yang ke-14 Prof. Suratno dari FKIP Universitas Jember. Yang ke-15 Bu Yati, yaitu masih menantu dari Bu Saikhoni dari Perumahan Tegal Gede Indah. Kemudian Bu Indah dari UIJ, Bu Bambang Supeno dari Perumahan Tegal Gede Indah, Mas Nanang Sudarmaji dari Jakarta, Mbak Nastiti Diwanti atau Mbak Puput dari Perumahan Tegal Gede Indah. Kemudian Pak Agus Wiyaka dari Madiun, dan yang terakhir adalah Prof. Gafik dari FKIP Universitas Jember. Saya ucapkan terima kasih Prof. Gafik atas sedekahnya pada program YM Berbagi. Mudah-mudahan panjenengan dikaruniai kesehatan, ditetapkan keteguhan iman, dan mudah-mudahan bisa tetap berbahagia bersama keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih.
Selamat pagi, selamat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.